dan selamat hari Minggu bagi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah siswa remaja kita yang kita laksanakan pada hari Minggu di jam 4 sorenya. Senang sekali kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah ini walaupun masih dalam ibadah online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, dan biarlah itu bukan menjadi ibadah rutinitas kita biasa, tetapi boleh menjadi kerinduan kita untuk kita diisi firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkatkan lagu pujian kita, lagu nomor 1. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Saya mengundang teman-teman untuk bertepuk tangan. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak dipuji, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, bahkan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu di dalam kehidupan kami, dan bahkan pada sore hari ini pun, di mana kami boleh bertemu lagi di dalam ibadah online kami, itu juga semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, dan penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan, walaupun masih di ibadah online, tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh terus mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus, dan supaya kami semakin lagi diperlengkapi, dan kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tentu itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani, biar Tuhan yang mempersiapkan dan memberkati mereka dari setiap apa yang keluar dari kata-kata mereka. Biarlah semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati adik-adik dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah ini, biarlah juga Tuhan semakin
memeliharakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita, lagu nomor 2. Di lagu ini ada gerakannya. Untuk itu saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini sambil kita membuat gerakan. Kita angkatkan lagu kita, God Created Twinkle Star, God Created River Flow. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. God created twinkle star, God created river flow, God created mountainside, God created me. But there is not a reason why I love Him. It's because He gave His Son for me and all the world. At Calvary, God created twinkle star, God created river flow, God created mountains high, God created me. But there is not a reason why I love Him. It's because He gave His Son for me and all the world at Calvary. But there is not a reason why I love Him. It's because He gave His Son for me and all the world at Calvary. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari teman-teman kita membuka Mazmur 8 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacanya untuk kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Teman-teman, semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Termasuk kita adalah manusia yang Dia ciptakan dengan tangannya, sehingga kita boleh dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Dan bahkan Dia juga rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk kita, membebaskan kita dari dosa, sehingga kita memperoleh keselamatan. Sungguh indah dan berharga kita di mata Tuhan. Sambil kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkatkan lagu ini. Kita nyatakan dalam sepenuh hati kita, sungguh-sungguh kita mau katakan, hidup kita ini berharga di bagi Tuhan, di mata Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Hidupmu berharga
bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus hidup kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari teman-teman kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus hidup kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Sebab hanya dengan demikian hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami terus-menerus diperbarui oleh kebenaran firman-Mu untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan pada hari ini adalah Imago Dei. Apa itu artinya Imago Dei? Imago sederhananya adalah artinya gambar. Dei artinya Allah. Jadi Imago Dei artinya gambar Allah. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, siapa gambar Allah? Siapa itu gambar Allah? Mari bersama-sama kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan supaya kita boleh mengerti siapa gambar Allah dan apa tugas utamanya. Saudara kasih Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16 sangat jelas sekali siapa yang dimaksud dengan gambar Allah atau sang imago Dei, sang gambar Allah, yaitu Kristus. Kristus dikatakan Dia adalah gambar Allah, ayat 15. Jadi jelas sekali sang gambar Allah, sang imago Dei adalah Kristus. Dan di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan. Dikatakan ayat 16 diperjelas lagi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, baik di surga maupun di bumi. Makanya tidak heran sekali di dalam Matius 28 ayat 11, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, menyampaikan firman-Nya kepada murid-muridnya, bahwa dikatakan, Akulah yang berkuasa, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan padaku, yaitu Kristus Yesus. Saudara kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus segala sesuatu sudah diciptakan oleh Dia, baik di surga maupun di bumi. Dan tidak heran ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, sang imago Dei, sang gambar Allah adalah Kristus Yesus. Tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa imago Dei bukan hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sang imago Dei, sang gambar Allah. Tetapi mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayatnya ke-26. Kejadian 1:26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara kasih Tuhan, di ayat ini sangat jelas sekali yang dimaksud dengan gambar Allah, imago Dei, adalah manusia. Makanya dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara kasih Tuhan, artinya apa? Manusia adalah imago Dei, dan Kristus Yesus adalah sang imago Dei. Manusia adalah gambar Allah, dan Kristus Yesus adalah sang gambar Allah. Saudara kasih Tuhan, manusia sebagai imago Dei, ayat yang kita baca tadi jelas sekali, supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Segala binatang di bumi, itu termasuk tumbuhan. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali manusia diciptakan sebab menurut gambar Allah, imago Dei, diberikan kuasa untuk segala binatang dan tumbuhan di bumi ini. Itu artinya kuasa yang diberikan Allah kepada manusia, manusia harus bertanggung jawab atas kuasa yang sudah diterimanya dari Allah itu kepada Allah sang pemberi. Dalam konteks Kolose 1 adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sang imago Dei, karena manusia diciptakan menurut sang imago Dei, menurut gambar dan rupa Allah. Saudara Tuhan, manusia diciptakan di dalam Kolose 1 ayat 15 tadi, ayat 16 khususnya, diceritakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu artinya apa? Termasuk kita manusia. Manusia itu artinya manusia diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Di ayat yang lain, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6,
dikatakan demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, manusia wajib hidup seperti Kristus. Saudara, selain pihak, manusia berkuasa atas seluruh alam ciptaan di bumi ini. Tetapi kuasa itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Sang Imago Dei, yaitu Kristus Tuhan. Dan selain itu, sebagai manusia merupakan gambar dan rupa Allah, Imago Dei diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, makanya wajib hidup seperti Kristus. Saudara, wajib hidup seperti Kristus itu artinya apa? Bukan soal rambutnya dipanjangkan, kemudian pakai brewok, begitu. Bukan seperti itu. Hidup seperti Kristus. Sudah hidup seperti Kristus artinya hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara, kalau kita melihat hidup Kristus, jelas sekali hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Allah, taat kepada Allah, kasihnya kepada Allah Bapa dinyatakan melalui ketaatannya kepada kehendak Bapa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Makanya ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, kehendak Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasihnya kepada Allah Bapa Dia nyatakan melalui ketaatannya kepada Allah Bapa. Kasihnya kepada manusia, Dia nyatakan kasihnya itu di atas kayu salib. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, bukan hanya mengusir setan, bukan hanya memberi makan, bukan hanya membangkitkan orang mati, tetapi terlebih lagi Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menjadi korban penebusan dosa. Saudara, kasihnya sungguh-sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, manusia sebagai Imago Dei, sebagai gambar Allah yang tinggal di dalam Kristus, yang diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, wajib hidup seperti Kristus. Hidup yang mengasihi Allah, yang dinyatakan melalui ketaatan kepada Allah, dan hidup mengasihi sesama, yang dinyatakan melalui pengorbanan diri kepada sesama. Saudara, itulah panggilan manusia. Tetapi sayangnya, manusia sebagai Imago Dei telah jatuh di dalam dosa. Manusia seharusnya mentaati Allah, mengasihi Allah dengan ketaatan. Tetapi justru manusia memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Manusia seharusnya mengasihi sesama, justru harusnya dinyatakan dengan pengorbanan kepada sesama. Justru yang terjadi, manusia membenci sesama dan bahkan mengorbankan sesama demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Itulah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Makanya di dalam Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Tidak ada seorang pun. Bahkan di dalam Roma pasal kedua, pasal ketiga dikatakan jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Loh, kenapa Roma dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah? Bukankah agama itu adalah mencari Allah? Saudara dikasih Tuhan, agama tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Agama adalah untuk menyatakan, memberikan rasa nyaman kepada diri manusia. Manusia tidak mencari Allah, manusia tidak mengasihi Allah, tetapi manusia mengasihi diri sendiri. Manusia mencari Allah untuk menuruti keinginan diri kita sendiri. Itulah agama. Manusia sudah jatuh di dalam semuanya, di dalam dosa, semua manusia. Oleh sebab itu, dampaknya apa? Dampaknya, manusia sebagai Imago Dei memang tetap memiliki kuasa
atas seluruh ciptaan di bumi, baik binatang maupun tumbuhan. Tetapi perhatikan, dampak dari dosa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dampak dari imago Dei yang sudah jatuh di dalam dosa, dia punya kuasa, tetapi menggunakan kuasanya ini untuk merusak alam. Bukan untuk menjaga kelestarian alam, tetapi untuk merusak alam. Itulah kecenderungan manusia berdosa. Maka saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan. Alam yang luar biasa Tuhan berikan ini sudah rusak sedemikian rupa. Dampaknya pemanasan global, perubahan iklim yang luar biasa. Ada yang merasakan dinginnya luar biasa, ada yang merasakan panasnya luar biasa, ada yang banjir, tetapi ada yang di belahan dunia lain sampai kekeringan luar biasa. Dan jangan-jangan virus COVID-19 ini itu pun juga ulah manusia di dalam mengelola alam ini, di dalam merusak alam ini. Manusia bereksperimen, menciptakan bakteri, menciptakan virus-virus baru, bereksperimen sedemikian rupa untuk menciptakan senjata-senjata biologis untuk bisa pemusnah massal. Sudah mengerikan manusia ini. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, merusak alam ini, bukan mengelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dampak yang kedua, manusia gagal dan tidak akan mungkin bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah. Manusia berdosa punya kecenderungan memanfaatkan Allah untuk menuruti dirinya sendiri, untuk menuruti kehendak dirinya sendiri, bukan menuruti kehendak Allah. Itulah manusia berdosa. Dan manusia berdosa tidak akan bisa sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Karena yang dicari sesungguhnya adalah mengasihi dirinya sendiri. Dan memanfaatkan sesamanya. Bahkan mengorbankan sesamanya. Itulah dampak dari manusia yang berdosa. Imago Dei yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara kasih Tuhan, Alkitab juga mencatat Yesus Kristus, Sang Imago Dei, Sang gambar Allah, dia tidak jatuh di dalam dosa. Sekalipun dia mengalami pencobaan yang luar biasa, tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa. Dia tetap taat kepada kehendak Allah. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Sehingga di dampaknya itu apa? Dampaknya dia layak untuk disebut sebagai anak domba Allah. Dia tidak berdosa. Dia mengorbankan dirinya yang tidak berdosa ini untuk menjadi korban penebusan dosa. Makanya dia disebut sebagai sang penebus. Di dalam Roma 3 ayat 23 yang tadi kita baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sebagai imago Dei sudah jatuh di dalam dosa. Sementara itu, ayat 24, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Tuhan. Kristus Yesus. Saudara Tuhan, oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah Sang Imago Dei, Sang gambar Allah. Dia juga menjadi Sang penebus. Saudara Tuhan, indah sekali. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dia mati untuk menggantikan manusia yang berdosa. Dan Allah berkenan terhadap karyanya itu, pengorbanannya itu. Terbukti apa? Pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, dia menang atas maut. Dia penebus. Dia layak menjadi satu-satunya sang penebus yang mampu mengampuni dosa manusia. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kita bukan hanya diampuni dosanya, sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 3:24. Bukan hanya itu saja, tetapi Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus itu tinggal di dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, maksudnya apa? Untuk apa Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita manusia ini, Imago Dei ini? Supaya kita yang sudah jatuh di dalam dosa
bukan hanya untuk dibenarkan, diampuni dosa, tetapi kita diubahkan. Untuk apa? Untuk kita bisa mentaati kehendak Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Roh Kudus, dia pasti akan mengelola alam ini sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Tidak lagi berusaha untuk merusak alam ini. Contoh sederhana, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus pasti tidak akan pernah membuang sampah sembarangan. Karena dia tahu bahwa ketika dia membuang sampah sembarangan, itu artinya dia sudah merusak alam ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar mempraktekkan hidup di dalam Kristus untuk melestarikan alam ini, untuk merawat, untuk menjaga, untuk mengelola seturut sesuai dengan pimpinan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia akan mampu untuk mengasihi Tuhan Allah sampai mati. Yang setia mengasihi Tuhan Allah sampai mati. Dia akan bertumbuh semakin lama semakin mengasihi Tuhan Allah dan mentaati firman-Nya. Serta dia akan sungguh-sungguh mengasihi sesama manusia. Dia akan bertumbuh semakin mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus saja kita dimampukan untuk bertanggung jawab di hadapan Allah dalam mengelola alam ini, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sampai kapan? Sampai nanti ketika Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu 2000 tahun yang lalu, cepat atau lambat, dia akan segera datang. Dia pasti akan datang kembali untuk menggenapi seluruh kehendak Allah dengan sempurna. Semuanya, seluruhnya, semuanya dengan sempurna. Ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, dikatakan dia akan menghakimi, mengadili semua manusia yang hidup maupun yang mati. Semua manusia akan diadili oleh Sang Imago Dei. Yang kedua, manusia yang di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia akan dibangkitkan, dia akan diubahkan dengan tubuh yang baru, seperti Sang Imago Dei, seperti tubuh Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika manusia di dalam Kristus, di dalam Sang Imago Dei, dia juga akan hidup kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Allah Tritunggal di langit dan bumi yang baru. Itulah yang dicatat di dalam Wahyu 21-22. Di mana langit dan bumi yang baru itu, kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, saudara. Yang pertama, apakah saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini manusia sebagai gambar Allah yang sudah gagal, tidak seperti Kristus sang gambar Allah yang berhasil, tidak sudah jatuh di dalam dosa? Maukah saudara menyadari itu dan mengakui itu? Kalau saudara sungguh-sungguh mau menyadari dan mengakui itu di hadapan Allah. Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penebus kita atas dosa-dosa kita ini, sehingga kita terus-menerus diperbarui di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Kalau engkau sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus kita. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus Sang Imago Dei dan hidup hanya untuk kemuliaannya saja? Sudah, kalau sungguh-sungguh engkau memiliki hati yang demikian, oh berbahagialah. Mengapa? Saudara, karena itu adalah kehendak Allah.
karena Allah berkenan dengan hati yang demikian. Sudah pertanyaannya, maukah saudara memiliki hati yang demikian? Kalau engkau mau, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu isi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti firman-Mu. Bahwa kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan menurut gambaran-Mu ya Tuhan. Kami seringkali gagal dan sudah jatuh di dalam dosa. Kami yang seharusnya mengasihi Engkau dengan ketaatan, justru kami membenci Engkau dan memberontak kepada Engkau. Kami yang seharusnya mengasihi sesama kami dengan mengorbankan diri, tetapi yang justru kami lakukan adalah membenci sesama kami dan mengorbankan sesama kami. Ampuni dosa kami. Kami sebagai manusia seharusnya mengelola alam ciptaan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi justru yang kami lakukan, kami seringkali merusak alam ini dan membuang sampah sembarangan dengan melakukan perusakan-perusakan alam ini ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami akan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus Sang Imago Dei, yang menjadi penebus kami, Sang Penebus bagi dosa-dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penebus kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Allah Roh Kudus tinggal di dalam diri kami untuk memperbarui terus-menerus sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sehingga kami boleh semakin serupa dengan Sang Imago Dei, yaitu Yesus Kristus, di dalam kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan Allah, dan boleh bertanggung jawab terhadap pengelolaan alam ciptaan ini. Nah sebab itu ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala syukur kami pada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Imago Dei, Sang Penebus kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.